Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah online Jemaat Ekumene Villa Mutiara. Kita akan memulai ibadah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara dan jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita tabiskan akan ibadah kita pada saat ini. Demi nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menghampiri Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami anak-anak tebusan-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, seturut kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan firman Tuhan sebagaimana terambil dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sedang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan akan hukum Allah atau amanat hidup baru, sebagaimana terambil dalam kitab Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin.
untuk membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami dan menghimpunkan kami dalam rumah ibadah ini. Berkenanlah ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dan dengan ayatnya yang ke-15 yang berkata-kata demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Iya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan,
Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Haleluya. 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 Saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah bersama-sama membaca, bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan dari kitab yang telah kita baca, yang kita telah dengarkan bersama ini, maka yang akan menjadi tema perenungan kita pada saat ini, yaitu menjadi teladan bagi semua orang. Jangan menjadi batu sandungan. Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 ini adalah memberi kesaksian kepada kita bagaimana Allah memanggil, bagaimana Allah akan mengutus Musa menjadi pemimpin dan akan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara sedang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, Musa yang telah ditetapkan sebagai pemimpin umat Israel adalah Musa yang dipilih oleh Allah di antara orang-orang Israel pada waktu itu. Dan pemilihan Musa ini tentu dengan maksud, dengan tujuan yang besar dari Allah sebagai sang pemilih. Allah sendiri telah melihat bagaimana penderitaan umatnya, yaitu umat Israel, selama berada dalam perbudakan di tanah Mesir. Allah yang penuh kasih ini tidak tahan lagi melihat bagaimana penderitaan umatnya. Oleh karena itu, Dia memanggil dan mengutus Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan visi, dengan tujuan agar umat Israel bebas, bahkan umat Israel dapat menikmati suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara-saudara sedang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, dari maksud ini Allah memilih Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir adalah jelas bagi kita bahwa seorang pemimpin seperti Musa sesungguhnya sedang menjalankan misi Allah, yaitu membebaskan dan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Suatu mandat atau suatu perintah yang disertai dengan tanda penyertaan Allah bagi umat Israel, yaitu dengan tiang awan pada waktu siang dan dengan tiang api pada waktu malam. Dan tanda-tanda itu nyata bahwa Allah sendiri yang memimpin, Allah sendiri yang menyertai, Allah sendiri yang melindungi umatnya. Saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, dengan demikian dalam perjalanannya, walaupun umat Israel sering mengeluh dan tak jarang memaksa Musa untuk menuruti kemauan mereka, dalam Alkitab digambarkan bahwa sebagai pemimpin, Musa juga pernah marah atas desakan umat Israel. Tetapi misi Allah harus tetap dijalankan, yaitu membebaskan umat Israel, membawa kepada suatu negeri yang penuh dengan damai sejahtera.
Saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Perjalanan melewati padang gurun pasir yang panjang dan berliku-liku tentu tidak mudah untuk memimpin kelompok orang dengan aneka macam kebutuhan dan kepentingan yang diharapkannya. Di sini kita dapat melihat bagaimana Allah membentuk, bagaimana Allah mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin dan setia pada janji Allah, serta untuk terus menopang dalam perjalanan yang tidak mudah itu. Saudara-saudara, sidang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Barangkali kita perlu bersatu sejenak untuk membangun sebuah perenungan atas sebuah pertanyaan penting. Apakah kita sadar bahwa saat ini kita sedang dipimpin oleh Allah melalui Yesus Kristus yang jauh melebihi Musa? Oleh karena itu, dalam pengembaraan perjalanan padang gurun kehidupan seperti saat ini, dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kita yakin bahwa Yesus Kristus sebagai pemimpin hidup dan kehidupan kita senantiasa menyertai kita, senantiasa menuntun menopang kehidupan kita. Dia adalah setia dan senantiasa mengasihi kita. Dan kesetiaannya ini adalah dalam rangkaian agar kita tidak terperosok ke lembah kekelaman. Kita tidak jatuh oleh banyaknya pergumulan, oleh banyaknya persoalan. Termasuk juga mungkin persoalan-persoalan perekonomian seperti saat sekarang ini. Dengan demikian, dalam menjalani kehidupan dan di dalam segala tugas dan aktivitas kita, bahkan di dalam segala pergumulan dan kesulitan kita saat ini, kita dapat yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak meninggalkan kita. Dia senantiasa memimpin kita, menuntun dan menopang kita. Dan pasti menunjukkan kasih setianya dan memberikan apa yang perlu dan yang kita butuhkan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Sidang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama dengan semua umat yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus di seluruh muka bumi ini, dimanapun berada. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersyukur kemurahan-Mu, aku mulia
Kita masuk dalam persembahan. Marilah kita memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB 197, Besarlah Untungku. Mari saudara-saudara, kita menaikkan syukur sukacita dan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami boleh bersyukur, bersukacita di dalam nama-Mu, oleh karena kasih dan kuasa-Mu, oleh karena rencana dan rancangan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk bersama-sama membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa meneguhkan iman percaya kami dalam mengikut dan mengiring akan Dikau. Bahkan kami memohon biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan dan renungkan secara bersama-sama pada saat ini boleh mengamini bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga keluarga, dalam usaha dan pekerjaan. Bahkan kami yakin bahwa Engkau senantiasa menolong, menopang, membimbing kami, bahkan di saat kami mengalami, merasakan situasi kehidupan yang begitu sulit seperti saat sekarang ini. Ya Tuhan, bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu kami boleh bersyukur, bersukacita oleh karena kebaikan-Mu, sehingga beberapa warga jemaat-Mu boleh mengalami, merasakan akan kebahagiaan dan sukacita atas keberhasilan dalam hidup dan kehidupan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Bersama-sama dengan warga jemaat-Mu bersukacita oleh karena ketambahan usia, entah itu usia pernikahan maupun usia kelahiran. Dan juga bersama-sama dengan warga jemaat-Mu kami boleh bersukacita oleh karena kesembuhan, kepulihan dari suatu sakit penyakit, kekuatan, kesehatan dari kelemahan-kelemahan yang dialami, yang dirasakan oleh warga jemaat-Mu, sehingga mereka boleh pulih kembali. Ya Tuhan, kami bersyukur, bersukacita oleh karena Engkau memberikan penghiburan bagi warga jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu mengalami, merasakan duka cita yang dalam atas orang-orang yang mereka kasihi, yang Engkau telah ambil, yang Engkau telah panggil di tengah-tengah kehidupan di atas muka bumi ini. Ya Tuhan, bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu, kami berdoa dan memohonkan kepada-Mu, Engkau memberkati kehidupan mereka pribadi, memberkati rumah tangga, keluarga, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati tempat-tempat di mana mereka bekerja dan berusaha, memberkati lembaga-lembaga di mana anak-anak-Mu bekerja di setiap saat, baik itu sebagai anggota TNI Polri, sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, pegawai BUMN, para usahawan
ibu-ibu rumah tangga, anak sekolahan mulai dari TK sampai pada perguruan tinggi, usaha-usaha toko atau kios, atau apapun yang diusahakan oleh anak-anakmu. Kami berdoa dan kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati, sehingga melalui usaha dan pekerjaan, melalui lembaga atau tempat di mana anak-anakmu bekerja dan berusaha, mereka merasakan, menikmati akan berkat-berkat Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga keluarga, terlebih lagi dapat membantu menolong akan sesama kami yang membutuhkan uluran tangan kasih dari anak-anakmu. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdoa dan memohon kepadamu, Engkau memberkati seluruh majelis jemaatmu di sini. Engkau karuniakan hikmatmu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Kami mendoakan, memohonkan kepadamu Tuhan, untuk kekasih-kekasih warga jemaatmu, entah itu orang tua, saudara-saudara, terlebih lagi anak-anak dan cucu yang terpisah dari mereka oleh karena tugas dan pekerjaan. Baik itu yang ada di Makassar dan sekitarnya, yang jauh di rantau orang di seluruh negeri ini, bahkan yang ada di luar negeri, terlebih khusus yang ada di kampung halaman masing-masing. Kami berdoa, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau menjaga, melindungi, memelihara mereka semua, seperti Engkau menjaga dan memelihara kami di sini. Ya Tuhan, kami bersama-sama mendoakan, memohonkan kepadamu untuk bangsa dan negara kami, yang Engkau tahu bahwa sampai saat ini masih berada dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Karuniakan hikmat-Mu kepada pemerintah kami di dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang ada. Sehingga ya Tuhan, di dalam dan di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, bangsa dan negara kami senantiasa berada di dalam keadaan aman, damai, dan sukacita. Ya Tuhan, kami juga mendoakan, memohonkan kepadamu akan gereja-gerejamu di seluruh muka bumi ini, gereja-gereja Indonesia, gereja-gerejamu yang terhimpun dalam PGW Sulawesi Selatan dan Barat serta Tenggara, terlebih khusus gereja Kristen Sulawesi Selatan. Ya Tuhan, kami berdoa dan kami mohon kepadamu, pakai gerejamu ini secara luar biasa untuk mewartakan Injil kerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi teladan, untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan di mana Engkau menempatkan kami semua. Ya Tuhan, kami mendoakan, memohonkan kepadamu untuk bangsa dan negara kami ini. Jauhkan ya Tuhan akan wabah virus corona ini, sehingga kami boleh aman, damai, menjalani hidup dan kehidupan secara normal, karena Engkau Tuhan senantiasa memimpin, Engkau Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami mendoakan, memohonkan kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya di Sulawesi Selatan ini, terlebih khusus di kota Makassar, yang kalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan pemilihan wali kota pada bulan Desember mendatang. Kami memohonkan kepadamu Tuhan dalam masa-masa pesta politik nantinya, biarlah kedamaian, ketenteraman, dan sukacita hadir di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di wilayah kota Makassar ini. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur sukacita kami, maka kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan berkenan kepadamu, sehingga dapat dipergunakan untuk pekerjaan, pelayanan, pemberitaan akan Injil-Mu, khususnya untuk pembangunan persekutuan jemaat-Mu. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, berkati hidup dan kehidupan masing-masing. Kami juga mendoakan, memohonkan kepadamu Tuhan akan anak-anak-Mu yang Engkau pakai, yang Engkau utus untuk menjadi duta-duta di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai petugas COVID-19. Kami memohonkan kepadamu penjagaan dan perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.